Kalau sesudah berwudu, kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh, kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan, di asrama tak ada pemanas air, mau dimasak pakai gas mahal, berwudulah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat, kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Harta yang boleh dihibahkan itu berapa dari harta yang kita punya? Hebat orang Tanjung Gusta. Nampaknya semua mau dikasihkannya ini. Waktu Nabi sedang membebaskan kota Makkah, ada sahabat Nabi itu yang sakit, dijenguk Nabi. Anaknya cuma satu, perempuan. Laki anak perempuannya ini menantunya kaya pula. Kata dia, semua hartaku mau ku kasih untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kalau semua hartanya dia kasih ahli warisnya, nanti tak dapat. Kalau kau tak mau semua, ambil setengah, 50%. Kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu sepertiga diterima. Jadi kalau mau mengasih harta, kasih sepertiga. Yang 6, kalau 1 miliar 333 juta. Yang 666 juta dibagikan ke ahli waris. Karena udah ada niat kalau dia mati nanti ahli waris tak dapat. Ada seorang laki-laki tak punya anak, hidup sebatang kara. Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hambamu, Kau yang menciptakannya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya, illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innaku kana bi hafiya. Nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah. Lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah. Karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Ya Allah, orang tuaku itu hamba Engkau, ciptaan Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena kita tak punya daya, tak punya upaya. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang saya berikan doa itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Begitu bunyi doanya. Kalau selama ini doanya lain-lain, robah kepada yang tadi. Ayah dan emakku itu adalah hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah, ibadah praktis seperti sholat pada tahun ke-11, muamalah seperti piagam Madinah, maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam, terlihat keseimbangan. Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdhah dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdhah, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar. Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin,
tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdoh yang murni, pure, original dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya. Faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mohon antum sebutkan jenjang pendidikan antum dari ibtidaiyah. Saya tidak diterima di SD karena tangan kanan tak bisa menyentuh telinga kiri. Kepala sekolah, coba pegang katanya, tak sampai. Maka saya masuk ibtidaiyah. Ibtidaiyah hanya sampai kelas 4 karena tak naik kelas, muridnya tak ada. Pindah saya ke SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dari SD Al-Wasliyah pindah saya ke Madrasah Muallimin Al-Wasliyah Medan sampai 3 tahun sanawiyah. Aliyah kelas 1 pesantren Darul Arafah, lari dari situ masuk Madrasah Aliyah pun tak selesai, masuk Madrasah Aliyah yang ketiga. Jadi Aliyah saya 3. Sekarang 3-3-nya mengakui saya alumni. Setelah itu saya kuliah di IAIN jurusan bahasa Arab. Setelah itu saya pindah ke Mesir, pulang mampir di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah itu ke Maroko, setelah itu ke Sudan. Itulah jenjang pendidikan. Jadi kalau saya ceramah di mana-mana, saya ini adalah orang yang pernah belajar di 5 universitas. Padahal yang selesai tak banyak, singgah-singgah. Ustadz tolong beri kami nasihat. Itulah dari tadi. La ilaha illallah. Udah bubuing mulai lah panas. Siapa nanya? Sebagai thalibul ilmi syar'i, rasa-rasanya kami belum pantas untuk berdakwah di Indonesia. Karena terkadang kami masih lalai dan suka main game seperti PUBG dan Mobile Legend. Sampai beredar selentingan di sekitar kami, makan tidur main, makan tidur main, tiba-tiba LC. Maka dari itu tolong, mana mereka tahu kalian makan tidur? Ada rupanya video kalian makan tidur di streaming, kita ada. Selagi masih bisa makan tidur. Tapi ngaji juga. Ijazah punya, sanad punya. Ijazah untuk ngajar di Pasca, untuk seminar, untuk jadi asisten profesor, untuk menjadi konsultan dengan ijazah. Itu orang percaya. Tapi ilmu bersanad talaqi punya, supaya waktu ngajar itu berdasar dia. Jangan baca buku sendiri. La'ibal waladu bil qimari. Buka kamus malas. Waktu dulu makan tidur, la'iba main-main, waladu anak, bil qimar, tak tahu arti qimar, sangka komar. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan.
Padahal anak-anak main judi. Dhalla wa adhall. Pada asal negara kita adalah Islam, kemudian dijajah oleh kafir. Apakah hukum bagi kita, kesepakatan kita bersama, sepakat kita seluruh Indonesia menyepakati inilah dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa sampai akhir. Itu ittifaq antara ulama-ulama dulu, kesepakatan. Di Malaysia juga begitu, mereka sepakat untuk bersatu antara kerajaan-kerajaan ini, lalu diangkatlah seorang pemimpin yang ganti-gantian sultannya. Yang sekarang sultan dulu dari Kelantan. Itu kesepakatan. Sepakatlah orang Sudan ini mengangkat satu pemimpinnya presiden. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku ini sepakat untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu kesepakatan kita bersama, kalau orang baik-baik kumpul, tentu hasilnya baik-baik. Maka yang perlu ceramah dakwah itu adalah membuat orang baik. Ini contohnya baik, hasilnya juga baik. Maka kita buat, sebarkan kebaikan-kebaikan ini. Kalau sudah jamaahnya baik, ustadznya baik, imamnya baik, makmumnya baik, baiklah kita semua. Teori sosiologi itu sederhana. Dua orang baik melahirkan orang baik, lingkungan baik, baik semua. Satu jahat, jahat semua. Simple saja. Taklid kepada mazhab Imam Malik dalam Sudan, tapi saya bermazhab Imam Syafi'i, apakah boleh? Oh, saya sudah seminggu imam saya mazhab Maliki. Dah berapa? 7 subuh sudah saya kunutnya sebelum ruku. Biasa kunut saya setelah ruku. Ini selama seminggu ini kunut saya sebelum ruku. Apa saya lawan imam? Pas dia baca dua kul, enggak mau. Enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir. Bagaimana tantangan dakwah Indonesia dalam menyikapi perbedaan di kalangan pendakwah? Antum lihat sendiri apa yang kami alami. Aku tidak perlu apa peran lulusan Timur Tengah dalam membangun peran nasionalisme di ranah Nusantara, khususnya Indonesia. Oh, memang itulah isi ceramah kita selama ini. Kita menyampaikan ada saatnya bela negara, cinta tanah air, ada pula saatnya kita ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Tak pernah kita bentur-benturkan itu. Makanya kalau dengar ceramah, dengar dari awal sampai akhir. Beli paket di Sudan murah. Aku tidak perlu menjelaskan diriku, karena sahabatku tidak memerlukan itu, dan musuhku tak pernah percaya. Antum tak perlu mati-matian nyerah menjelaskan diri antum. Kita ini kan between haters and lovers. Haters tak akan pernah berubah, dan lovers tak perlu penjelasan itu. Maka antum berjalan saja sesuai dengan Quran, Sunnah, ulama. Ulama dah jalan. Jangan perlu antum pikir banyak-banyak. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala silap salah, banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Saya mohon doa supaya saya cepat selesai menulis, memperbaiki disertasi ini. Supaya bukan saya minta doa supaya munakis sama musyrik itu tertidur, bukan. Supaya Allah beri kemudahan. Selipkan dalam doa kalian, sekalipun jadilah, sebut nama saya. Ya Allah, mudahkanlah urusan Ustadz Abdul Somad. Enggak pakai Ustadz pun enggak apa-apa. Murahkanlah urusan Brother Abdul Somad. Terima kasih, mohon maaf silap salah.